Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu Guntur Ruben Aprianto. Berkaitan dengan coaching, ya saya kembali mengatakan saya semangat bicara soal coaching ini karena ternyata menarik sekali. Kemarin sudah belajar atau di video sebelumnya sudah belajar bagaimana kualitas-kualitas seorang coach yang harus dimiliki. Tetapi kualitas itu tidak akan cukup atau masih sangat kurang jika hanya sekedar teori, kemudian praktik atau tekniknya dikuasai saja. Nah, untuk lebih baik lagi, lebih maksimal, maka jangan hanya sekedar teori atau kemampuan atau teknik yang dimiliki, tetapi harus terus latihan-latihan. Nah, latihan-latihan ini bisa di mana saja dan kapan saja terhadap anak-anak NDP ataupun orang lain berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saat Bapak Ibu ketemu dengan sama-sama teman-teman pelayanan, saat ketemu dengan orang tua, saat ketemu dengan anak-anak NDP, anak ISP dan lain sebagainya, ini sangat bisa menolong kita untuk latihan-latihan berkaitan dengan coaching tadi. Kabar baiknya, di video selanjutnya kita sudah beranjak ke teknik-teknik, ada 21 teknik. Jadi kita udah mulai beranjak ke sana. Tapi sebelum itu kita perlu latihan terus, latihan. Saya percaya Bapak Ibu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan coaching, tetapi mungkin ini akan lebih mengkonfirmasi lagi dalam pembelajaran ini. Bapak Ibu perlu terus latihan-latihan. Salah satunya latihan kalau ketemu dengan orang lain atau anak NDP ngobrol gitu misalnya, Bapak Ibu coba memberi ruang teman lawan bicara untuk menyampaikan idenya, berbicara sampai selesai tanpa memotong. Itu salah satu latihan pertama. Dengerin, kemudian dipahami maksudnya apa, kemudian kita mulai bertanya gitu, kemudian memperjelas maksudnya gitu. Apakah yang dimaksud begini gitu. Nah, pertanyaannya misalnya begini, misalkan ada audien atau teman kita ngomong, kemudian kita bertanya, memang apa yang jadi pertimbangan, apa aja yang menjadi pertimbangan, kenapa kok misalnya kamu mempertimbangkan seperti itu gitu. Itu salah satu latihan-latihan. Lalu berikutnya, setelah latihan-latihan, ya jangan hanya latihan-latihan saja, perlu Bapak Ibu atau teman-teman semua mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dari setiap latihan. Kesalahannya apa, hal baiknya yang sudah dilakukan apa, lalu kesalahannya apa yang perlu diimprove. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu Bapak Ibu akan semakin baik sekali kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi. Seseorang yang profesional itu memang harus belajar dari kesalahan. Nah, misalnya saya kasih perumpamaan tentang sulap. Bapak Ibu, seorang pesulap itu waktu dia latihan justru harus ada kesalahan-kesalahannya. Dia melakukan kesalahan yang mana, kesalahan sampai berkali-kali. Supaya pas dia perform itu benar-benar bisa menguasai sulap itu sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat itu tidak dilakukan lagi. Nah, dengan ilustrasi ini coaching juga mirip seperti itu. Kita harus mengidentifikasi pernah salah di mana, dalam hal apa. Nah, itu harus kita identifikasi dan kita evaluasi lalu diimprove supaya nggak salah lagi. Gimana caranya? Sesuai dengan konteks tertentu. Gimana caranya supaya kita bisa terus konsisten dalam latihan, dalam belajar dari kesalahan? Kuncinya satu yang bisa mengakomodir itu adalah sabar. Saat gagal, ya sabar, belajar dari kesalahan. Gagal lagi, ya sabar, belajar dari kesalahan. Belajar lagi terus. Intinya sabar. Biarlah tips ini bisa menolong kita untuk bisa lebih memahami dalam mempraktekkan atau mempelajari 21 teknik coaching yang sangat efektif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.